Om Swastiastu. Halo anak-anak, bertemu kembali pada media pembelajaran jarak jauh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tanda atom. Dalam teori atom, Rutherford menyebutkan bahwa terdapat inti atom dan elektron yang mengelilingi atom. Nah, jika digambarkan, inti atom terdiri dari proton dan neutron, atau disebut juga dengan nukleus, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Nah, anak-anak tentu masih ingat komponen penyusun atom ini bahwa proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif, neutron adalah partikel penyusun atom yang tidak bermuatan atau netral, dan elektron adalah partikel atom yang bermuatan negatif. Tentu setiap atom memiliki jumlah proton masing-masing, dan untuk memudahkannya dituliskan dalam tanda atau lambang atom. Nah, ini adalah cuplikan dari unsur pada sistem periodik unsur atau SPU. Misalnya adalah unsur magnesium ini. Jadi, jika kalian memiliki sistem periodik unsur, kalian bisa perhatikan di sana dituliskan setiap unsur memiliki nomor atom, kemudian lambangnya, nama unsur, dan nomor massa. Nah, ini akan kita pelajari mengenai tanda atom. Jika dituliskan tanda atom seperti pada slide, X menyatakan lambang atom atau unsur jika tadi dicontohkan adalah magnesium, kemudian A merupakan nomor massa, Z merupakan nomor atom. Di mana A sebagai nomor massa merupakan jumlah dari proton ditambah dengan neutron. Sedangkan Z adalah nomor atom yang menyatakan jumlah dari proton atau elektron dari suatu atom atau unsur. Nah, proton atau elektron dalam keadaan netral, jumlah dari suatu atom atau unsur adalah sama, sehingga proton sama dengan elektron dalam keadaan netral. Misalnya, Ibu memiliki contoh unsur K. Nah, untuk membantu mengingat, di sini Ibu tuliskan tanda atom, X sebagai lambang atau tanda unsur, A sebagai nomor massa yang menyatakan jumlah proton dan neutron, Z sebagai nomor atom yang menyatakan jumlah proton atau elektron dari suatu unsur. Di sini ada contoh dari kalium, di mana dia memiliki A atau nomor massa 39, nomor atom Z atau 19. Nah, jika ditanyakan dari unsur tersebut, berapakah nilai proton, neutron, dan elektronnya? Proton bisa kita lihat dari nomor atom, karena nomor atom menyatakan proton atau elektron. Sehingga proton dari unsur kalium ini adalah 19, kemudian elektronnya adalah 19 karena proton akan sama dengan elektron ketika dalam keadaan netral. Jadi ini adalah atom dalam keadaan netral. Kemudian neutron yaitu 39 dikurangi 19 yaitu 20. Dari mana kita mendapatkan 20? Jika kita ingat kembali, A atau nomor massa merupakan jumlah proton ditambahkan dengan neutron, sehingga neutron adalah A atau nomor massa dikurangi proton, sehingga neutron didapatkan dari nomor massa dikurangkan dengan proton. 39 dikurangi 19, 20, sehingga unsur kalium memiliki proton 19, elektron 19, dan neutron adalah
20. Nah, bagaimana? Sudah paham? Selanjutnya adalah partikel penyusun ion. Atom dapat melepaskan dan menerima elektron untuk mencapai kestabilannya. Nah, atom yang melepas dan menerima elektron tersebut disebut dengan ion. Atau, jika dimudahkan, ion itu adalah atom yang bermuatan. Jadi, ion bisa bermuatan positif atau disebut dengan kation, dan ion ini contohnya adalah kalsium 2+, artinya dia bermuatan 2+, dan Fe3+, artinya dia bermuatan 3+. Kemudian, bermuatan negatif atau anion, contohnya adalah Cl- bermuatan 1, O2- bermuatan 2. Nah, di sini disebutkan atom dapat melepaskan atau menerima elektron. Melepaskan menyebabkan atom bermuatan positif atau kation, sehingga arti dari Ca2+, atom kalsium di sini melepaskan 2 elektronnya. Nah, jika Ibu sekarang memiliki contoh soal, tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dari ion Na+, jika diketahui nomor massa 23 dan nomor atomnya 11. Apakah penentuan proton, neutron, dan elektronnya sama untuk ion? Dari soal kita ketahui bahwa natrium atau Na memiliki nomor massa 23, nomor atom adalah 11. Kemudian di sini disebutkan bahwa yang ditanyakan adalah jumlah dari proton, neutron, dan elektron dari ion Na+. Sudah tadi Ibu jelaskan bahwa ion Na+, tanda plus ini menyatakan dia melepaskan elektron, berarti dia akan melepaskan 1 elektronnya. Nah, jika menentukan protonnya itu dilihat dari nomor atomnya, nomor atom 11 sehingga protonnya adalah 11. Neutron didapat dari nomor massa dikurangi proton. 23 dikurangi 11 adalah 12. Nah, elektronnya didapatkan dari keadaan ion positif ini menyatakan dia melepaskan elektron. Berarti, jika dalam keadaan netral, elektronnya akan sama dengan proton, tetapi dalam keadaan bermuatan atau ion positif, dia melepaskan 1 elektronnya, sehingga dalam keadaan ion, elektronnya sejumlah 10. Sehingga dalam penentuan proton, neutron, dan elektronnya, yang membedakan antara atom dengan ion adalah pada jumlah elektron, karena ion tersebut bisa saja melepas elektron atau menangkap elektron. Sehingga dalam menentukan elektron bisa juga kalian dapatkan dari proton dikurangi dengan muatannya. Protonnya adalah 11, muatannya adalah 1, sehingga kalian dapatkan elektronnya adalah 10. Sehingga proton, neutron, dan elektron dari ion Na+ yang memiliki nomor massa 23 dan nomor atom 11 adalah memiliki proton 11, memiliki neutron 12, dan elektronnya adalah 10. Dalam perkembangannya, ada istilah isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Isotop adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor massa yang berbeda. Tentu kalian sudah ingat nomor atom, nomor massa. Jadi, isotop tersebut memiliki nomor atom sama. Yang manakah yang dimaksud dengan nomor atom? Nomor atom itu adalah yang di bawah. Jadi, contoh isotop adalah karbon dengan nomor massa 12, nomor atom 6. Dia berisotop dengan atom karbon yang memiliki nomor massa 13 dan nomor atom 6, serta karbon dengan nomor massa 14, nomor atom 6. Sehingga
ketiga ini disebut dengan isotop, di mana mereka memiliki nomor atom sama tetapi nomor massa yang berbeda. Itu disebut dengan isotop. Atau bila kalian ingin lebih mudah untuk memahaminya, kalau kalian perhatikan isotop. Isotop memiliki akhiran huruf P. P itu dalam partikel penyusun atom berarti proton. Nah, berarti dia memiliki proton yang sama. Kalau dalam tanda atom, yang manakah termasuk proton? Proton tersebut sama dengan nomor atom. Ya kan? Tadi kita sudah pelajari proton ditentukan dari nomor atom. Isotop, akhirannya P, berarti yang sama adalah protonnya. Berarti yang termasuk isotop, dia memiliki nomor atom atau proton yang sama. Kemudian yang kedua, isobar. Isobar merupakan atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki nomor massa yang sama. Nah, isobar itu yang sama adalah nomor massanya. Kalau tadi isotop, yang sama adalah nomor atomnya yang sama, sedangkan isobar adalah kebalikan dari isotop. Dia memiliki nomor massa yang sama. Yang manakah termasuk nomor massa? Tadi kita sudah pelajari nomor massa adalah A atau yang di atas. Nah, contoh dari isobar adalah atom karbon dengan nomor massa 14, dia isobar dengan atom nitrogen dengan nomor massa 14. C dan N dengan nomor massa 14, mereka termasuk isobar. Contoh lainnya adalah Na dengan nomor massa 24 isobar dengan Mg dengan nomor massa 24. Jadi, sekali lagi, isobar itu adalah unsur yang berbeda memiliki nomor massa yang sama. Nomor massa tersebut adalah yang di atas. Selanjutnya, isoton. Isoton merupakan atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, pada isoton yang sama adalah neutron. Kalau kita lihat huruf terakhirnya adalah N. N berarti neutron. Dari mana kita bisa mendapatkan neutron? Kita ingat kembali, neutron adalah nomor massa dikurangi proton. Nomor massa berarti 13 dikurang dengan protonnya. Di sini kita akan mendapatkan neutronnya adalah 7. Kemudian pada nitrogen, nomor massanya 14, protonnya adalah 7, sehingga neutronnya adalah 7. Jadi, antara C dan N ini memiliki neutron yang sama, sehingga mereka disebut isoton. Selanjutnya, P dengan nomor massa 31, protonnya adalah 15, sehingga neutronnya 31 dikurang dengan 15 adalah 16. S dengan nomor massa 32, proton 16, neutronnya adalah 32 dikurang dengan 16 adalah 16, sehingga mereka memiliki jumlah neutron yang sama. Itulah yang dimaksud dengan isoton. Kemudian yang terakhir adalah isoelektron. Dari istilahnya sudah kita ketahui bahwa isoelektron itu adalah memiliki jumlah elektron yang sama. Nah, pada kasus ini, Ibu berikan contoh adalah Na+. Jadi ada ion Na+, masih ingat tadi plus itu adalah keadaan yang artinya melepas satu elektron. Sehingga ion Na+ yang memiliki nomor atom 11 yang artinya dia memiliki elektron 10 setelah dia sudah melepas satu elektronnya, sehingga dia memiliki 10 elektron. Dan ion F-, min artinya menangkap, sehingga di sini keadaan ini dia menangkap satu elektron. Yang pada mulanya dia memiliki 9 elektron, setelah dia menangkap satu elektron tentu akan menjadi 10 elektron. Sehingga Na+ isoelektron dengan F-, di mana mereka sama-sama memiliki 10
elektron. Nah, bagaimana? Sudah paham? Isotop akhirannya adalah P. P itu partikel penyusun atom adalah proton. Proton sama dengan nomor atom. Jadi yang sama adalah nomor atomnya. Contohnya seperti ini. Jadi dia nomor atomnya sama. Kemudian isobar. Isobar kebalikan dari isotop. Yang sama adalah nomor masanya. Nomor masanya adalah yang bagian atas. Jadi contohnya adalah C dengan N. Nomor masanya sama. Kemudian isoton. Akhirannya N. N berarti Newton. Neutronnya yang sama. Dimana mencari neutron adalah nomor massa dikurang dengan protonnya. Dan yang terakhir adalah isoelektron. Berarti elektronnya yang sama. Untuk mendapatkan elektron, tentu kita harus memahami keadaan ion. Jika dia plus, berarti dia melepas elektronnya. Kemudian jika dia min, berarti dia akan menangkap elektron sejumlah dengan muatannya. Nah, jika ditulis hanya plus atau minus, itu artinya 1. Baik, sekian penjelasan yang Ibu berikan. Nah, terkait materi kali ini bisa kalian tambahkan dari buku penunjang lain yang anak-anak sudah miliki di buku paket atau mungkin LKS. Bisa kalian baca kembali pada buku ditemani dengan penjelasan pada video yang sudah Ibu berikan. Tentu seperti biasa, untuk melatih kemampuan anak-anak, silakan kerjakan latihan yang sudah Ibu siapkan. 3 soal berikut bisa kalian kerjakan pada buku catatan atau buku latihan yang seperti biasa kemudian kalian kumpulkan pada Google Classroom. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari unsur dan dari ion. Nah, di sini ada ion Ba2+ dan ion S2-. Ingat, Ba2+ artinya dia melepas 2 elektron. Tentu penentuan proton, neutron, elektronnya berbeda antara unsur dengan ion. Nah, sedangkan ini dia 2-, berarti dia menangkap 2 elektron. Tentu dia akan mendapatkan atau menangkap 2 elektron. Yang kedua, tuliskan lambang atom unsur yang memiliki nomor massa 52 dan nomor atom 24. Ingat, lambang atom atau tanda atom X, A, Z. A menunjukkan nomor massa dan Z menunjukkan nomor atom. Kemudian di sini ada beberapa unsur yang Ibu berikan. Silakan kalian tentukan yang termasuk isotop. Masih ingat tadi isotop apa? Sudah Ibu jelaskan. Jika lupa, kembali lagi pada slide sebelumnya. Kemudian isoton dan isobar. Nah, ketiga soal ini Ibu rasa sudah Ibu jelaskan pada video kali ini. Silakan dikerjakan dengan baik. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan didiskusikan pada Google Classroom ataupun pada WhatsApp group. Latihlah diri kalian dengan latihan soal untuk bisa meningkatkan pemahaman kalian. Nah, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai konfigurasi elektron. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian yang sudah mendengarkan ataupun memahami video yang sudah Ibu berikan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.